Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Pasya, NIM D10111191014. Nah, saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek konstruksi, yaitu Ibu Riani Pratiwi STMT. Terima kasih Ibu atas tugasnya. Nah, teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan mengenai WBS atau Work Breakdown Struktur dari proyek jalan raya serta ruang lingkup dari proyek jalan raya ini. Langsung aja disimak pembahasan selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih ruang lingkup proyek. Sebelum kita mengetahui ruang lingkup proyek, kita harus mengetahui apa itu ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu sama dengan batasan proyek, sehingga dapat didefinisikan bahwa ruang lingkup adalah apa yang akan dikerjakan atau yang tidak akan dikerjakan dalam proyek konstruksi. Sedangkan ruang lingkup proyek adalah acuan semua pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk proyek beserta proses-proses yang dilakukan untuk membuat produk yang dimaksud. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa yang dimaksud dengan jalan raya tersebut. Nah, jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Nah, biasanya jalan besar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, 1, digunakan untuk kendaraan bermotor. 2, digunakan oleh masyarakat umum. 3, dibiayai oleh perusahaan negara. 4, penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan. Nah, di sini harus diingatkan kembali bahwa tidak semua jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor itu adalah jalan raya. Contohnya lintasan-lintasan di daerah perkebunan. Di Malaysia, jalan raya yang sah haruslah diumumkan oleh pihak berkuasa. Nah, pada dasarnya pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas yang mengatasi berbagai rintangan geografi. Nah, proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowong, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan. Nah, dari pembangunan jalan raya ini juga memungkinkan melibatkan penebasan hutan. Pada proses proyek pembangunan jalan raya ini, muka bumi harus diuji untuk melihat kemampuannya dalam menampung beban kendaraan. Berikutnya, jika perlu, tanah yang lebih keras. Lapisan tanah ini akan menjadi lapisan dasar. Seterusnya, di atas lapisan dasar ini akan dilapisi dengan satu lapisan lagi yang disebut lapisan permukaan. Biasanya lapisan permukaan dibuat dengan aspal ataupun semen. Nah, pada proyek pembangunan jalan raya ini, hal yang harus kita perhitungkan salah satunya adalah pengaliran air. Nah, pengaliran air merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pembangunan jalan raya. Jadi, air yang terkumpul atau berkumpul di permukaan jalan raya setelah hujan tidak hanya membahayakan pengguna jalan raya, malahan akan mengikis dan merusak struktur jalan raya. Karena itu, permukaan jalan raya sebenarnya tidak betul-betul rata. Sebaliknya, mempunyai landaian yang berarah ke selokan di pinggir jalan. Dengan demikian, air hujannya itu akan mengalir kembali ke selokan. Nah, selain pengaliran air, kita juga harus memperhatikan pemasangan retroflektor. Nah, jadi pemasangan retroflektor ini dipasang di tempat-tempat yang berbahaya, seperti belokan yang tajam. Di permukaan jalan mungkin juga akan diletakkan mata kucing, yakni sejenis benda bersinar seperti batu yang ditanamkan di permukaan jalan raya. Nah, fungsinya adalah untuk menandakan batas lintasan. Nah, itu tadi gambaran singkat mengenai pembangunan jalan raya maupun apa yang dimaksud dengan jalan raya tersebut. Semoga dapat dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan saja pembahasan kita ke apa saja ruang lingkup proyek jalan raya. Nah, simak penjelasan selanjutnya.
Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada ruang lingkup dari proyek jalan raya ini. Nah, apa saja sih ruang lingkup dari proyek jalan raya ini? Nah, yang pertama itu adalah penentuan trace jalan yang akan dipakai. Nah, dalam penentuan trace jalan yang akan dipakai, faktor topografi itu mempengaruhi penentuan trace jalan. Jadi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu topografi. Nah, topografi merupakan dalam menentukan lokasi jalan, dan pada umumnya ini seperti landai jalan, jarak pandang, penampang melintang, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, setelah kita menentukan penentuan trace jalan yang akan dipakai menggunakan faktor topografi, selanjutnya kita harus banget mengevaluasi fungsi jalan ini. Nah, jadi kita harus mengevaluasi terlebih dahulu fungsi dari jalan yang akan kita buat ini. Nah, selanjutnya pada poin ketiga, prediksi lalu lintas harian rata-rata. Nah, pada poin ini kita terlebih dahulu memprediksi bagaimana lalu lintas harian rata-rata dan pertumbuhannya untuk jalur yang akan dilewati kendaraan maupun dari arah barat, timur, dan selatan sampai dengan umur rencana. Setelah dilakukannya prediksi lalu lintas harian rata-rata, selanjutnya kita memasuki poin keempat, yaitu penentuan jumlah jalur dan lajur. Jadi dalam penentuan jumlah jalur dan lajur ini beserta lebarnya, itu disesuaikan dengan prediksi volume dari lalu lintas. Lanjut pada poin kelima, yaitu penentuan desain jalan. Pada penentuan desain struktur jalan ini terdiri dari alignment horizontal, alignment vertikal, tebal struktur perkerasan, sistem drainase, penempatan bangunan pelengkap, dan biaya operasional kendaraan atau BOK untuk jalan rencana. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai ruang lingkup secara keseluruhan maupun ruang lingkup dari proyek jalan raya ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang work breakdown struktur atau WBS dari proyek jalan raya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu WBS. Nah, WBS adalah kegiatan untuk memecah sebuah proyek menjadi aktivitas-aktivitas tertentu secara sistematis, sehingga rencana pelaksanaan setiap aktivitas dapat dibuat. Dengan bantuan WBS, proyek yang kompleks dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yang sederhana. Jadi tujuan dari pembuatan WBS ini itu untuk memudahkan kita yang pastinya. Nah, WBS ini dapat dibagi dalam 3 bentuk, yaitu 1 komponen, 2 elemen, dan 3 kegiatan. Nah, jadi dengan WBS atau work breakdown struktur, proyek itu dapat diuraikan menjadi komponen-komponen. Nah, komponen tersebut dapat diuraikan menjadi elemen-elemen, dan elemen tersebut dapat diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan. Jadi dari umum ke khusus ya, teman-teman. Nah, WBS atau work breakdown struktur dapat diartikan juga sebagai target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan biasa dibuat untuk menggunakan project management tools. Nah, sebenarnya ada 2 pendekatan umum untuk membuat WBS, yaitu berdasarkan tujuan proyek atau berdasarkan timeline proyek. Nah, pendekatan pertama dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh tujuan yang harus diselesaikan sesuai dengan iterasi yang telah dibuat. Nah, kemudian WBS mengidentifikasi setiap tugas yang diperlukan untuk membuat setiap tujuan. Sedangkan pendekatan yang kedua, setiap tugas dikerjakan sesuai dengan urutan timeline dari aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. Nah, work breakdown struktur atau WBS ini menyediakan sebuah struktur hierarki yang bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara ruang lingkup proyek dan rencana rinci proyek yang akan dibuat dalam menggunakan sebuah software project management. Nah, salah satu software yang biasa digunakan untuk membuat WBS yaitu Microsoft Project.
Nah, ada hal-hal yang perlu diingat ketika membuat sebuah work breakdown struktur atau WBS. Nah, yang pertama, the WBS should support the project MOV. Nah, jadi WBS itu harus mencakup tugas atau kegiatan yang diizinkan untuk tujuan proyek yang dilaksanakan. Kedua, the WBS should be deliverable oriented. Jadi WBS ini fokus dari proyek harus menghasilkan sesuatu, bukan hanya menyelesaikan sebuah kegiatan tertentu, sebuah kegiatan spesifik tertentu. Nah, yang ketiga, the level of detail should support planning and control. Nah, artinya WBS itu memberikan sebuah jembatan antara ruang lingkup proyek dan rencana proyek, yaitu jadwal dan anggaran. Nah, yang terakhir, developing the WBS should involve the people who will be doing the work. Nah, untuk memastikan bahwa WBS telah sesuai dengan tingkat kerincian yang diinginkan, adalah dengan memastikan orang-orang yang memiliki pekerjaan tersebut telah terlibat dalam pengerjaan proyek itu. Nah, teman-teman, langsung aja kita ke work breakdown struktur atau WBS dari jalan raya ini. Nah, pada bagian atas sekali itu ada nama proyek, yaitu jalan raya. Di bawah nama proyek ada unit pekerjaan, di mana unit pekerjaan itu dibagi menjadi 5, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan aspal, pekerjaan beton, pekerjaan drainase, dan pekerjaan paving. Nah, di bawah unit pekerjaan ada yang namanya jenis pekerjaan. Nah, pada pekerjaan persiapan itu ada jenis pekerjaan yaitu survei. Nah, survei atau pengukuran dilakukan untuk mendapatkan data trace jalan serta data topografi. Selanjutnya dilakukan pembersihan lokasi. Nah, pembersihan lokasi ini dapat dilakukan dalam skala besar maupun skala kecil. Nah, selanjutnya ada unit pekerjaan aspal. Nah, dalam unit pekerjaan aspal ini dibagi dalam 5 jenis pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan urugan pasir. Nah, pekerjaan urugan pasir ini disesuaikan dengan trace dan kontur jalan yang telah direncanakan. Selanjutnya, lapisan permukaan penetrasi makadam, ada pekerjaan prime coat, ada pekerjaan batu tepi, dan ada jenis pekerjaan urugan pasir. Nah, setelah pekerjaan aspal, ada lagi yaitu pekerjaan beton. Nah, pekerjaan beton ini dibagi menjadi 3 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan backcasting, Wehrmass M6, dan beton ready mix K250. Nah, pada backcasting ini, pada pekerjaan ini dibuat beserta Wehrmass M6. Setelah itu dicampurkan dengan beton ready mix K250 tersebut. Nah, setelah itu ada lagi pekerjaan unit pekerjaan drainase. Nah, unit pekerjaan drainase ini dibagi menjadi jenis pekerjaan galian, pekerjaan beton siklop, dan pekerjaan bius beton, dan pekerjaan acian. Setelah itu ada unit pekerjaan paving. Nah, unit pekerjaan paving ini dibagi menjadi 3 jenis pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan urugan pasir, pasang paving K200, pasang kantin mutu K200. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai ruang lingkup proyek jalan raya serta WBS atau work breakdown struktur dari proyek jalan raya tersebut. Nah, akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.